Sebelum kita masuk pada materi kita, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Kami terdiri dari 5 orang, yaitu yang pertama Alviko Prehastuyuda, yang kedua ada Ardiansyah Putra Hasibuan, yang ketiga saya sendiri Fapriliasi Maremare, yang keempat ada Hendra Gunawan, dan yang terakhir ada Maulima Duma. Baik, kami akan mengkaji mengenai pengaturan dan layanan operasional. Jadi kami memiliki 5 isu masing-masing dan kami akan menyampaikannya. Yang pertama mungkin bisa disampaikan oleh Bang Alviko Prehastuyuda. Isu apa yang Anda dapatkan? Baik, terima kasih. Untuk dari saya mendapatkan isu yaitu lambatnya respons pelayanan. Bang Ardiansyah Putra Hasibuan. Baik, kalau isu yang sedang terjadi di penempatan saya yaitu penyelenggara pelabuhan Prasetya Kedawangan, yaitu minimnya pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan operasional pelabuhan. Isu yang ketiga dari Hendra Gunawan. Kalau di tempat saya di UPP Tombari Bau ada tumpang tindihnya tugas nih. Itu yang beberapa masalah terakhir. Isu yang keempat dari Mas Maulima Duma. Baik, untuk yang isu yang keempat, di lokasi kerja saya sendiri di UPPKB Paso, di PWTD kelas 2 Maluku, ada SOP yang belum sepenuhnya diterapkan. Dan isu dari saya sendiri yaitu di sini terdapat motivasi aparatur sipil negara yang turun. Untuk isu yang akan kita angkat, prioritasnya ada di isu yang pertama yaitu lambatnya respon layanan. Faktor penyebab isu utama. Yang pertama, SOP layanan operasional belum terstandarisasi dengan jelas dan terpadu. Kedua, pemahaman tugas dan peran ASN belum rata di seluruh unit kerja. Yang ketiga, sarana teknologi pendukung layanan masih terbatas dan belum optimal. Yang keempat, kurangnya koordinasi lintas unit yang efektif dan efisien. Dan yang terakhir, kurangnya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap proses layanan. Kami akan mengangkat metode USG, yaitu urgensi, signifikan, dan gerakan, di mana urgensinya yaitu dampak langsung ke pelayanan publik, kemudian signifikannya koordinasi menentukan kualitas layanan, dan gerakannya ada pada potensi solusi digital yang akan datang. Beberapa faktor penyebab isu utama. Yang pertama yaitu SOP layanan operasional belum terstandarisasi dengan jelas dan terpadu. Yang kedua, pemahaman tugas dan peran ASN belum merata di seluruh unit kerja. Yang ketiga, sarana teknologi pendukung layanan masih terbatas dan belum optimal. Kemudian, kurangnya koordinasi lintas unit yang efektif dan efisien. Dan yang terakhir, kurangnya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap proses layanan. Apa faktor penyebab isu utama kita hari ini? Nah, beberapa faktor isu utama nih. Yang pertama ada SOP layanan operasional belum terstandarisasi dengan jelas dan terpadu. Dan yang kedua, pemahaman tugas dan peran ASN belum merata, mengakibatkan ketimpangan di seluruh unit kerja. Yang ketiga, sarana teknologi pendukung layanan masih terbatas dan belum optimal. Yang keempat, kurangnya koordinasi lintas unit yang efektif dan efisien. Dan yang terakhir, menurut saya nih, kurangnya monitoring dan evaluasi secara berkala dan bertahap dalam proses pelayanan tersebut. Kemudian inovasi smart ASN yang bisa diterapkan pada isu tersebut. Yang pertama, sistem manajemen layanan berbasis digital real time. Yang kedua, mengintegrasikan koordinasi antara ASN melalui aplikasi terpusat. Yang ketiga, fitur pelaporan cepat dan notifikasi otomatis untuk penanganan isu.
Selanjutnya, dashboard monitoring kinerja layanan operasional. Dan yang terakhir, mempermudah pengambilan keputusan dengan data yang akurat dan up to date. Cara sendiri kita bisa melakukan sosialisasi SOP terbaru, kemudian pelatihan sistem Smart ASN, dan pastinya pengembangan aplikasi, kemudian implementasi sistem, monitoring dan feedback, serta evaluasi dan reward serta punishment. Konkret rencana implementasinya yaitu yang pertama, sosialisasi SOP pada seluruh ASN dengan metode workshop dan pelatihan. Yang kedua, pelatihan teknis penggunaan aplikasi Smart ASN dengan simulasi langsung, pengembangan aplikasi secara agil dan uji coba internal sebelum implementasi. Yang keempat, implementasi sistem secara bertahap disertai pendampingan lapangan. Dan yang terakhir, monitoring berkala dan pengumpulan feedback untuk perbaikan sistem. Beberapa mekanisme monitoring dan evaluasi. Yang pertama, pengumpulan data real time melalui aplikasi Smart ASN. Kedua, analisis data kinerja layanan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Kemudian feedback dari ASN dan pengguna layanan sebagai bahan evaluasi. Kemudian reporting berkala kepada manajemen untuk tindak lanjut ikut kebijakan. Dan yang terakhir, penyesuaian SOP dan sistem berdasarkan hasil evaluasi dan masukan lapangan. Untuk harapannya sendiri atas isu yang ada, yang pertama, layanan publik jadi lebih cepat dan akurat. Dan yang kedua, koordinasi ASN dapat terintegrasi. Dan yang ketiga, kualitas layanan lebih meningkat. Dan yang terakhir, tentunya kepuasan masyarakat yang lebih baik. Isu yang prioritas di kalangan kita saat ini yaitu lambatnya respon layanan. Semoga kajian kita hari ini dapat berdampak baik untuk hari yang akan datang. Sekian presentasi yang kami paparkan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.